Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ibnu Hasan Asari. Saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 4. Pada hari ini saya ingin membahas mengenai prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu hukum. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa saja prinsip hukum Islam. Nah, di mana menurut Juwaya S. Praja, prinsip hukum Islam dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada prinsip tauhid. Nah, di mana prinsip tauhid ini menyatakan bahwa setiap manusia berada di bawah satu ketetapan atau ketentuan, yaitu di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada prinsip keadilan. Nah, di mana prinsip keadilan ini menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat adil dan tidak berat sebelah. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di mana di sini Allah memerintahkan kepada umat Islam dan hamba-hambanya bahwa kita harus berbuat kebaikan, amal kebaikan, dan menjauhi segala larangannya atau perbuatan mungkar. Dan kemudian yang keempat itu ada prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Nah, di mana di sini kebebasan menjadi prinsip hukum Islam, itu kebebasan arti luas yang mencakup berbagai aspek. Nah, seperti kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Dan kemudian kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi, berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia. Kemudian yang kelima itu ada prinsip persamaan atau egalit, di mana di sini dalam prinsip hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi atau argumentasi. Jadi di sini prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan kontrol sosial, tapi bukan berarti pula mengenal sertifikasi sosial seperti komunis. Kemudian yang keenam itu ada prinsip ta'awun, dan yang terakhir itu ada prinsip toleransi, di mana Islam itu sangat menghargai yang namanya toleransi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana ajaran Islam dalam penerapan hukum pidana. Nah, di mana dalam Islam hukum pidana ini disebut dengan jinayah, yaitu artinya adalah perbuatan salah atau perbuatan dosa. Nah, jadi di dalam Islam jinayah ini sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Itu unsur-unsur yang terdapat di dalam hukum pidana Islam berdasarkan pengertian tadi bahwa hukum itu merupakan produk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hukuman bertujuan untuk kemaslahatan umat, dan yang ketiga, hukuman itu dibuat untuk orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangannya. Nah, di mana penerapan dari hukum pidana Islam ini itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu dua cara. Yang pertama ada menetapkan hukum Islam berdasarkan nas, kemudian menyerahkan penetapannya kepada penguasa atau ulil amri. Nah, baik, selanjutnya bagaimana ajaran Islam dalam penerapan hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Sedangkan hukum perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata atau muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Nah, terdapat ruang lingkup hukum perdata Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada munakahat, hukum perkawinan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibat hukumnya. Jadi itulah dia yang dikatakan dengan munakahat. Kemudian yang kedua itu ada warisan atau farid, di mana warisan atau farid ini adalah hukum kewarisan yang mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan serta pembagian harta warisan. Baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana ajaran Islam dalam penerapan hukum tata negara. Nah, tata negara sendiri adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahan atau sebaliknya. Adapun prinsip-prinsip umum dalam penerapan hukum tata negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kekuasaan sebagaimana. Yang kedua, ada prinsip musyawarah. Yang ketiga, ada prinsip keadilan.
Yang keempat adalah prinsip persamaan. Ini kemudian yang kelima ada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Kemudian ada prinsip peradilan bebas. Selanjutnya ada prinsip perdamaian. Kemudian ada prinsip kesejahteraan. Lalu ada prinsip ketaatan rakyat. Dan itulah dia prinsip-prinsip umum dalam hukum tata negara. Sekian pembahasan saya mengenai prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu hukum. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.